Versinya saya dan dari apa yang saya ketahui, sebenarnya kita menginginkan semua bahan ini itu bisa kita dapatkan secara sempurna, kan gitu. Maka cara paling idealnya diekstrak. Jadi Bapak sekalian, dari beberapa ayat yang sampaikan tadi segala macam, tadi ada stem cell, itu tuh sebenarnya banyak, termasuk saya kasih tahu juga satu hal baru, ya. Saya sempat tanya, jadi sebenarnya rimpang-rimpangan itu mana yang paling banyak inti selnya, kata saya. Ya, saya pernah bertanya kepada seorang guru saya, apakah kunyit? Ternyata bukan kunyit. Ya, termasuk kunyit ini, rimpang-rimpang begini, ini jangan dibuang ininya. Haho. Yang dibuang. Proteksinya Allah kepada benda alam makhluk ini, kan makhluk lah ya, makhluk hidup ya, itu di kulitnya. Makanya kalau ini Anda mau mau masak atau apa, jangan dikupas, cuci bersih aja, karena banyak enzimnya juga di sini setahu saya. Cuci bersih, jadi bagian yang kotor buang sedikit, tapi kulitnya jangan dibuang. Terus yang kedua itu, yang ketiga, yang pertama itu, yang kedua apa? Mereka ini sebenarnya banyak enzim-enzimnya juga. Jadi bahan-bahan yang sebenarnya sensitif dengan panas. Jadi saya jujur agak-agak tidak tahu juga dari mana kita mendapatkan pemahaman kalau ngerebus rimpang itu dari 3 gelas air menjadi 1,5 air. Kalau versinya saya dan dari apa yang saya ketahui, sebenarnya kita menginginkan semua bahan ini itu bisa kita dapatkan secara sempurna, kan gitu. Maka cara paling idealnya diekstrak. Ekstrak kan kita nggak punya alat. Maka ekstrak ala kita namanya impusan. Nih, paham ya? Terekstrak dia, tapi nggak bisa langsung. Dia butuh waktu, kan apalagi benda padat kayak begini. Kalau buah kan gampang. Kalau buah bendanya agak lunak begitu, apalagi yang cairan itu jauh lebih gampang, ya. Kalau benda-benda padat begini mungkin sekitar 6 jam, tapi kayak begini kan cepet kok sebenarnya, pakai kunyit kayak begini. Sama kita begini aja tuh bentar 6 jam lah rata-rata kalau idealnya sih. Itu kata beliau begitu. Lalu yang kedua apa? Makanya kalau yang sudah paham beginian sebenarnya kalau Anda tidak tahu, mudah-mudahan di sini tidak ada yang suka makan kelapa muda yang dibakar, kelapa bakar. Apa itu maksudnya? Gak habis pikir saya. Kelapa kok dibakar, ya rusak lah enzimnya. Ada-ada aja. Tinggal dilabelin ini buat batu ginjal apa. Mau aja kita percaya. Ini namanya kelapa tuh kan isinya tuh kayak kelapa begini tuh, Masya Allah. Mana dia? Jadi kelapa begini nih Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, kan isinya kan enzim apa, dan enzim itu kan salah satunya dia sangat sensitif dengan pemanasan. Ya, jadi kalau Anda mau minum, termasuk ya kapan waktu terbaiknya kita, atau kelapa itu yang paling kuat yang saya pelajari ya, mungkin beda-beda dengan yang lain nggak apa-apa, tapi yang saya pelajari itu yang paling kuat aktivitas, kan dalam air kelapa ini ada bakterinya. Ada makhluk yang Allah buat mereka bersiklus hidup di situ. Betul kan? Buktinya apa? Rasanya kan berubah. Kelapa muda yang masih muda rasanya beda sama yang tua. Betul kan? Terus yang paling gede, yang paling besar aktivitas si bakterinya itu justru malah kelapa muda yang menjelang tua. Kelapa muda yang menjelang tua. Yang kayak begini nih. Tapi ini belum, ini masih agak lunak nih. Ya. Jadi kalau ini kan masih bisa dikerok begini. Kalau yang itu tuh dia agak keras, tapi dia belum bisa buat santan. Nah itu, biasanya itu ada gas-gasnya. Nah, nanti kalau Balang kasih tahu Abang kelapa, tahu deh, Bang, beli air kelapa yang ada gas-gasnya. Tahu sih.
Biasanya itu kelapa tua yang biasanya orang nggak mau minum. Justru itu malah yang paling bagus. Ya. Menurut yang saya pelajarin, ya. Minum. Terus biar dia menjadi lebih powerful lagi, caranya gimana? Tambahin madu. Masukin madu situ, aduk di dalam ini. Tunggu beberapa menit sehingga madu itu sebenarnya paling baik madu itu kalau kita minum bukan dalam keadaan kayak begini. Sengaja saya begini supaya nggak kelihatan mereknya. Soalnya banyak betul ya pakai nama-nama saya. Gitu-gitulah yang nggak jelas. Jadi madu. Ini produk saudara kita, beli aja. Jadi maksudnya gimana? Madunya itu dimasukkan ke dalam air. Jadi kayak begini. Ya ada yang mengatakan pakai sendok sendok plastik apa gitu. Ya ada yang mengatakan itu bereaksi maksudnya madunya sama logamnya itu. Ya sekarang kita nggak usah bahas itunya lah. Nah ini, jadi madunya lebih cepat terserap. Ya bukan karena kalau dia langsung diminum kayak begini dia butuh waktu lagi dicerna. Air pakai begini. Apalagi dimasukkan dalam air kelapa begini. Ini lebih jos ini. Aduknya pakai ini. Gitu. Nah, sebenarnya mereka ini Bapak sekalian, ya, mereka ini buah pisang ini pun sebenarnya ada ilmunya. Kenapa ada ilmunya? Karena kalau Anda mau makan pisang yang tinggi gulanya, karbohidratnya, maka makanlah pisang yang well done, udah matang banget, ada bintik-bintik. Itu bagus tuh, enzimnya, gulanya sangat tinggi. Tapi kandungan namanya seratnya, resistant starch-nya itu justru malah pisang yang agak mengkel. Itu. Jadi kalau beberapa abang-abang yang jual rujak tuh pakai itu tuh, pisang mentah. Ya. Jadi pisang ini ada gulanya, ada gulanya. Ya. Terus bagaimana tips mencari pisang? Carilah pisang yang tidak glowing. Paham maksudnya? Sekarang banyak pisang glowing kan? Kinclong. Ini pisang yang tidak mengenal susahnya kehidupan dan pahitnya kehidupan, sehingga nggak ada apa namanya? Nggak ada kayak bergesek-gesek apa gitu. Kalau kita sebutnya mungkin pisang pabrik mungkin, gitu. Jadi saya pisang-pisang yang ada kutu-kutunya putih-putih itu, yang mereka masih berinteraksi dengan alam dalam keadaan yang baik. Nah gitu ya. Nah pisang ini Bapak sekalian, pisang, kemudian nanas seperti ini. Ini kan sebenarnya ada gula kan. Ya. Bukan hanya gula, tapi mereka ini juga punya apa? Punya enzim. Ini yang bagus. Oh pakai jenengnya? Hah? Bonggol ya? Kalau saya nggak butuh gula banyak, saya butuh nanas, seratnya nanas lebih tinggi, saya makan ini. Enak. Cotolin pakai garam, terus Anda blender sama habatus sauda serbuk, dia jadi obat buat sinusitis. Bonggol nanas. Gitu. Jadi bromelinnya itu juga salah satunya yang tertinggi di sini. Gitu, serat ya. Nah, jadi mereka ini Bapak Ibu sekalian, buah-buahan ini tuh dia kan gula sebenarnya, tapi gulanya mereka dia masih ada serat. Pahami itu baik-baik. Gulanya, air kelapa ini air kelapa kan ada gula. Tapi dia cuma bukan gula doang. Bukan.
Ada seratnya, vitaminnya, mineralnya, enzimnya, segala macam lah di situ. Asam aminonya, komplit semua di situ. Nah, masalah kita zaman sekarang sebenarnya yang kita makan itu hampir-hampir tidak ada serat, yang ada cuman gula tok. Itu masalahnya. Ya. Gula tok itu maksudnya apa? Semua gula yang sifatnya gula olahan, tanpa serat. Yang paling gampang apa? Gula pasir. Ya. Jadi kalau mungkin temanya itu kita angkat di sini, berarti kalau sebenarnya apa biang kerok dari banyak penyakit yang muncul di zaman sekarang ini bukan gula pasirnya sebenarnya. Gula pasir itu salah satunya. Tapi yang saya maksud di sini adalah biang kerok itu adalah satu kondisi yang disebut dengan insulin resisten. Nah, baik, ini saya kasih ilustrasi begini biar Bapak Ibu paham. Di Jepang ada, tadi saya belum sebutin ini ya, yang banyak inti selnya itu. Ini satu, bunga lawang. Satu lagi bangle. Bangle itu rasanya agak-agak pahit seingat saya. Ya. Tapi menurut beliau yang guru saya tersebut, dia mengatakan itu inti selnya paling banyak ada pada bangle. Itu bangle ya, bukan Pak Le. Jadi begini, ini ilmu atau mungkin ilustrasi yang sebenarnya sudah pernah saya tulis beberapa tahun lalu. Ya. Tapi kalau sekarang Anda mau praktekkan, itu Masya Allah, banyak sekali yang akan terjadi pada tubuh kita. Dia bisa reverse, ya, reverse aging.